Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mas Tigor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya Mas Tigor? Sehat. Walaupun puasa harus tetap Strong. strong ya. Harus strong. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita kolaborasi dengan Ngaji Roso, Kiper dan Ngaji Roso. Tapi sayangnya Mas Hendra tidak bisa datang, diwakili oleh Mas Indra dari Ngaji Roso. Ngomong-ngomong nih Mas Tigor, untuk awalan tentang perkembangan konflik Rusia-Ukraina, apakah semakin memanas atau mungkin jalan damai Mas Tigor? Kalau untuk penerawangan semakin panas. Waduh. Jadi kalau untuk penerawangan semakin panas. Saya sendiri pribadi berharap segera cepat selesai. Iya, tapi yang namanya pandangan buruk untuk agar tidak terjadi. Iya, waktu kesempatan yang lalu kan Mas Tigor juga menyampaikan bahwa ada beberapa negara yang terlibat. Ya. Delapan berapa ya? Ada 8 negara. Nah ini sementara ini belum, ya masih apa? Kemungkinan akan masuk terlibat ya. Terlibat. Ya. Jadi ibarat apa ya? Corone panu ini melebar. Dari kecil melebar. Tapi nanti 2023 itu memang ada gong terbesar. Yang lumayan besar. Berarti gongnya di 2023 itu lumayan gede banget. Jangan sampai terjadi seperti Nagasaki, Hiroshima. Jangan sampai Om Tigor. Nah kira-kira sampai kapan Mas Tigor konflik tersebut Mas Tigor? Saya menerawang kalau 7 tahun 8 tahun akan ada itu. Waduh Om, lumayan sampai lama. 8 tahun Om. Ini hanya pandangan saya. Iya. Tapi saya pribadi berharap cepat selesai. Amin. Toh. Terus efeknya khususnya bagi Indonesia, menurut panjenengan? Kita tidak nakut-nakutin, kita tidak untuk bikin cemas. Yang namanya efek negatif nanti ada di 2024 pertengahan. Itu ada efek terbesar mulai dari kesulitan bahan pangan dan sebagainya. Mungkin dengan langkanya minyak ini menjadi ciri pertama. Minyak apa Mas Tigor? Minyak goreng. Itu termasuk efeknya? Ciri pertama. Mungkin di channelnya Ngaji Roso atau Viper saya pernah bilang dulu akan ada masanya kesulitan pangan. Pernah ya, itu di episode berapa saya pun sendiri juga lupa. Itu sebelum minyak langka. Ya berharap semua cepat selesai. Iya. Tuh. Nah, pandangan Mas Tigor antisipasinya bagaimana? Nggak bisa, ini rumus dunia. Berarti harus dialami ya? Harus dialami. Harus dihadapi. Kita ada di fase-fase tertentu. Ada fase yang enak dan kita ini fasenya sulit sekali. Kemarin kita didatengin wabah corona. Habis corona nanti ada itu tadi kayak perang. Setelah perang barulah mereda nanti. Tapi kan kita tidak ngerti durasi berapa lama. Apakah 5 tahun selesai ataupun 6 tahun atau 7 tahun. Berarti adanya perang ini, wabah corona menghilang ya? Enggak, kita tetap berdampingan dengan COVID sampai kapanpun. Oh iya. Terus ini Mas Tigor, terkait dengan akhir-akhir ini semakin langka minyak. Iya. Minyak goreng ya Mas? Minyak goreng. Bahkan minggu terakhir ini malah BBM ya yang langka. Apakah ini memang ada oknum yang sengaja untuk mendapatkan keuntungan apa gimana? Bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi memang ada beberapa cara kita kan hanya orang biasa. Cara-cara mereka yang mengatur sebenarnya.
Misal gini, kita berusaha buka toko gitu. Iya. Kita jualan air mineral dengan harian biasa cuma kita jual 3.000. Oke. Nah, di lokasi kita banyak sekali air mineral. Untuk mengantisipasi agar air mineral ini tidak terlalu terjual banyak, kita jualah sebagai 5.000 lah, 6.000 lah. Nah, sebagiannya itu juga dikembalikan lagi ke produksi air mineral tersebut. Sebenarnya caranya, jadi bukannya ada oknum nakal, bukannya ada apa yang kurang ajar, bukan seperti itu ya. Memang ada tujuan kenapa diperlakukan, misal dinaikkan, berarti kan di situ ada tujuan tertentu. Bisa nanti ya, misal nilai rupiah yang turun. Termasuk hukum ekonomi juga ya. Iya, itu loh. Jadi kadang orang yang tidak paham, orang yang tidak ngerti selalu berprasangka, oh ada oknum, ada yang nakal nih, sebenarnya nggak ada. Prediksi Mas Tigor terkait dengan kelangkaan minyak ini kira-kira sampai berapa lama Mas Tigor? Di 2023 Februari Maret itu nanti awal-awal gong selesai, Normal lagi. Normal lagi. Apa ini kaitannya dengan perang yang ada di Rusia sama Ukraina itu? Bisa jadi, tapi mungkin hanya 15-20% pengaruhnya. Ini kan nanti ada apa itu konferensi G20 yang ada di Bali. Konferensi G20 gerakan itu macam negara-negara. 20 negara. 20 negara. Kemungkinan Rusia, Vladimir Putin kan datang ke sana. Iya. Bahayanya untuk Indonesia ada nggak dengan Nggak kedatangan Putin ke Bali? Tidak ada. Tidak ada biaya. Bahaya tidak ada. Dan kemungkinan juga nggak datang. Kalaupun datang juga tidak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak. Positif kok, saya tidak melihat hal negatif di situ. Lanjut itu Mas Tigor, mengenai fenomena yang lagi mencuat Mas Tigor. Yang lagi? Tentang pawang hujan Mandalika kemarin loh, Iya. Mbak Rara. Iya. Nah itu kan pakai media mangkok dan garam ya. Iya. Nah itu menurut pandangan panjenengan bagaimana cara kerja pawang tersebut? Bisa dilogikakan? Media hanyalah media, cara hanyalah cara. Setiap orang memiliki cara dan media tertentu. Kalau saya menyimpulkan, menurut saya pribadi, buat teman-teman mungkin memiliki pendapat sendiri, itu monggo. Tapi kalau saya itu memang ada yang namanya alam, hukum energi apa tuh? Energi itu tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimatikan. Itu hukum energi secara ilmu pengetahuan alam. Tapi kita bisa ini kayak apa? Mengolah energi itu kita bisa. Terbukti apa? Apa yang energi gas yang di dalam balon itu namanya apa? Apa yang di balon yang dijual? Nitrogen. Nitrogen itu kan ada. Di dalam alam kan ada. Iya. Tapi kita punya cara, kita berkreasi. Oh ya, aku masukin ini nitrogen ke dalam balon. Akhirnya balonnya terbang. Kita jual nih balon seharga 5.000. Nah, itu hukum energi. Ketika ini real ya, real tentang contoh nitrogen tersebut. Kalau tentang pawang hujan itu memang ada energi tersendiri. Jadi bisa direkayasa ya Mas Tigor ya? Bukan direkayasa, kita bisa ngolahnya. Ya mungkin kemarin Mbak Rara mengatakan bahwa di langit itu ada AC-nya, remote-nya yang bawa Mbak Rara itu kan hanya apa ya namanya? Ibaratnya aja. Mungkin ada sesuatu hal yang di dunia ini kita tahu, tetapi di alam lain kita tidak bisa tahu bahasanya. Contohnya apa? Ketika kita melihat binatang, di dalam sini ada ayam, di dalam dunia kita ada ayam. Ketika kita berada di dunia lain, ada makhluk yang serupa dengan ayam, tapi itu bukan ayam. Nah, ketika kita kembali ke dunia, kita nggak ngerti, kita menyebutkan hewan itu hewan apa. Nah, sama, orang-orang yang memiliki energi, orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut, dia pun juga kesulitan menjelaskannya bagaimana prosesnya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, kalau kemarin saya sempat melihat ada orang yang ngatain,
yang namanya kok di langit ada AC, kok yang remote-nya di bawah Mbak Rara itu sebenarnya ini apa gambarannya aja Iya, sebenarnya. Gambarannya aja. Ya kita harus santai aja. Iya. Menurut- terkait dengan apa yang dilakukan Mbak Rara Mas Tigor itu Ya. banyak menuai kontroversi. Banyak orang yang mengatakan itu perbuatan syirik, musyrik atau bersekutu dengan setan. Kata siapa? Mas Tigor bagaimana? Kata siapa? Ilmu kita sekarang, ilmu pembangunan. Iya. Ilmu pembangunan. Kita bikin bangunan, kita mengolah semen. Kita mengolah semen hingga jadi bangunan, kita kasih besi. Nah, sekarang kita coba di masa lampau, orang bagaimana membuat candi tanpa semen, tanpa besi, tanpa apapun pondasi kok bisa kuat hanya menggunakan bahan batu. Itu yang saya tanyakan. Iya. Bisa nggak orang-orang seperti itu memberi penjelasan? Apa sih yang dikatakan syirik, apa sih yang dikatakan musyrik gitu. Kita punya cara, kita tinggal di daerah, misal ya, kita pribadi di daerah Jawa, kita punya budaya. Pawang hujan itu juga ada. Iya. Sudah budaya. Sudah tradisi dari budaya. dulu, ya. Iya, kalau saya pribadi, oke lah, nggak usah ribet-ribet dibikin syirik dan enggak. Syirik dan enggak itu urusan manusia dengan Tuhannya. Kita nggak usah perlu apa namanya ngotak-ngatik ya, sebelum Anda paham apa artinya syirik, apa artinya seperti itu. Contohnya bangunan ini. Kalau kita dibahas tentang ilmu zaman sekarang, arsitek bikin bangunan ya pakai semen, pakai cor, pondasi kuat. Oke, orang zaman dahulu coba cek Candi Prambanan, Candi Borobudur. Iya. Apakah dia pakai besi? Enggak. Apakah dia pakai semen? Kok bisa kuat beribu-ribu tahun? Apa alasannya? Apa? Saya juga Tekniknya gitu. Katanya Gitu. ada yang pakai putihnya atau kuningnya telur. Tapi yang realistis ya di batu-batu itu setelah diteliti kan ada kuncian-kuncian. Iya, Iya. gitu loh. Ya mungkin itu yang menjadi kekuatan. Ya sudah, kalau memang kalian tidak percaya ya sudah, diam saja. Wong buktinya sekarang masih banyak yang pakai jasa-jasa seperti itu. Kalau mau nggak dipercaya, sekarang ada gaib itu ada. Ada yang percaya gaib, tidak percaya gaib. Ada. Aku tidak percaya gaib. Seharusnya kita paham apa sih pengertian gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi kita bisa ngerasain. Ngerasakan. Contohnya apa? Udara. Kita bisa nggak lihat udara? Kita bisa nggak lihat udara? Iya, Nggak bisa. Tapi kita bisa ngerasain, kita bisa pakai. Nah. Iya. Jadi saya garis bawahi, jangan terlalu kita mengatakan ini gaib lah, ini horor lah, ini apalah. Memang kita hidup di dunia ada. Sinyal handphone, kita bisa lihat sinyal handphone. Nggak bisa, gelombang, kita nggak bisa lihat. Tapi itu ada. Makanya di situ ada yang katakan hukum energi itu kekal dan tidak bisa dimatikan, Iya. tidak bisa dibikin dan tidak bisa dimatikan gitu. Tuh, kalau menurut saya sih sah-sah aja. Kalau Mas Tigor sendiri bisa juga ya, Apa? misalnya seperti pawang hujan. Bisa. memindahkan. Bisa. Tadi kita kesini panas dah. Iya. Panasnya minta ampun. Iya. Ketika saya duduk di sini, Iya, adem. kompromi kan, alam lah. Makanya ada orang mengatakan, sudahlah, ada anak, dia tidak pernah kuliah, dia tidak pernah berguru, tapi kok dia bisa melukis, kok dia bisa bernyanyi, kok dia bisa menari. Dia mengatakan bakat alam. Apa yang dimaksudkan dengan bakat alam? Alam, kita bisa belajar dari alam. Iya. Kita bisa mengendalikan. Tuh. Tuhan itu menyiapkan, oh ini loh disiapkan. Berarti Yang gini, memproses manusia. Intinya orang itu bisa pandai, tidak harus berguru pada seseorang ya. Tidak. Misalnya sampean ada masalah, ya Tuhan saya ada masalah, ya Gusti. Saya kebingungan Tuhan. Hatiku kacau Tuhan. Jenengan merenung, aku harus seperti apa, harus gimana. Ternyata jenengan bisa melewati fase-fase masa terpuruk. Nah, itu secara tidak langsung jenengan belajar dari diri Anda sendiri. Gitu. Banyak kok orang-orang yang seperti itu, yang kadang yang curhat, Mas aku lagi ada masalah. Nggak usah bingung curhat ke orang lain sebelum kamu curhat pada dirimu sendiri. Makanya kalau orang Jawa itu mengatakan jati diri itu seperti apa. Iya betul langit. Iya. Sekarang. Nah itu bagaimana, Wah, Mas Tigor, dengan media apa gitu? saya tadi diam, tadi kan panas ke sini. Saya naik ke atas, saya duduk diam tenang. Kalau kita tenang, alam pun juga mau ngikutin kita.
Jadi komunikasi ya. Komunikasi, jangankan alam, sekarang sama binatang. Om Haji punya kucing nih. Iya, iya. Kalau Om Haji baik, tenang, Om Haji suka kasih makan kucing, mau ndak mau Om Haji kemana-mana, kucing itu akan ngikutin Om Haji. Coba kalau Om Haji ada kucing ditendang, ada kucing dibentak, Om Haji jalan, kucing mau ngikutin Om Haji? Ndak mah. Iya, iya. Energi man itu, Iya, feeling. tergantung amal kebaikan. Ngomong-ngomong tentang amal kebaikan, Nggih. kemarin ada pertanyaan, orang bisa disantet enggak? Ciri-ciri orang yang tidak bisa disantet.